Salam semuanya, perkenalkan nama saya Budi Handayani. Saya dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi modal, di mana tujuan dari pembelajaran topik ini adalah bahwa nanti mahasiswa dapat menjelaskan konsep keputusan modal investasi dan berbagai jenis proyek, serta mampu melakukan perhitungan berbagai metode evaluasi dalam investasi modal, baik menggunakan payback, NPV, IRR, maupun ARR. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, maka ada beberapa konsep yang perlu dipahami. Jadi keputusan investasi modal atau capital investment decision, atau kadang-kadang di berbagai buku disebut sebagai capital budgeting, merupakan proses perencanaan, penetapan tujuan atau prioritas, memilih pembiayaan, dan menetapkan kriteria untuk melakukan investasi. Dalam hal ini ada dua keputusan investasi modal, yaitu ada proyek yang sifatnya independen, di mana jika satu proyek disetujui, maka hal ini tidak akan mempengaruhi aliran kas dari proyek yang lain. Contoh misalnya ketika perusahaan, misalnya Starbucks, melakukan pembukaan cabang, yang satu di Bali, yang satu di Jakarta. Nah, masing-masing merupakan independent project karena keputusan untuk misalnya menghapuskan Starbucks yang ada di Jakarta, maka tidak akan mempengaruhi aliran kas masuk dari Starbucks yang ada di Bali. Nah, beda kalau project itu sifatnya mutually exclusive, yaitu jika satu project disetujui, maka menyebabkan project yang lain tidak diterima. Contoh misalnya kalau Starbucks memutuskan untuk menggunakan modal yang ada untuk investasi membangun dapur yang baru dengan teknologi yang canggih, maka kebutuhan untuk investasi yang lain di tempat yang sama itu harus dikorbankan, sehingga harus memilih salah satu. Ini yang kita sebut sebagai mutually exclusive project. Nah, prinsipnya adalah keputusan investasi modal itu akan dianggap baik kalau investasi yang ditanamkan itu dapat kembali, ditambah dengan adanya tingkat pengembalian yang wajar dari investasi tersebut. Nah, untuk bisa mencapai keputusan investasi yang optimal, maka manajer harus melakukan evaluasi mana proyek yang bisa diterima. Nah, untuk bisa melakukan keputusan investasi, maka tentu saja pertama harus mengestimasi jumlah dan waktu kapan aliran kas masuk itu akan ada. Yang kedua adalah menilai resiko dari investasi. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan dampak investasi terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi mengenai keputusan investasi modal, ada dua model. Yang pertama yaitu model non-discounting, yaitu model yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Ada dua pendekatan yang dilakukan dengan non-discounting model ini, yaitu pertama adalah payback atau periode pengembalian, dan yang kedua adalah accounting rate of return atau ARR. Nah, yang kedua adalah model dengan discounting yang memperhitungkan nilai waktu dari uang. Ada dua juga pendekatan yang digunakan untuk discounting model ini, yaitu yang pertama adalah pendekatan net present value atau NPV, dan yang kedua adalah internal rate of return atau IRR. Masing-masing akan kita diskusikan lebih detail.
Pertama, mengenai payback atau periode pengembalian. Jadi payback ini akan menunjukkan kapan waktunya perusahaan itu dapat menutup investasi awal yang ditanamkan. Nah, jika aliran kas masuk itu besarnya sama setiap tahun, maka periode pengembalian ini dapat ditentukan dengan mudah. Yaitu yang pertama adalah investasi awal berapa dibagi dengan aliran kas masuk yang rutin setiap tahun. Nah, jika aliran kas masuk ini tidak sama besarnya setiap tahun, maka aliran kas masuk ini akan dikurangkan dari investasi awal yang ditanamkan sampai semua investasi awal itu dapat tercover atau dikembalikan. Nah, ini adalah contoh bagaimana menghitung payback, di mana ada investasi awal sebesar 100.000, kemudian ada dua situasi, di mana situasi yang pertama bahwa aliran kasnya sama setiap tahun sebesar 50.000, dan situasi yang kedua ada aliran kas masuk yang berbeda antara satu periode dengan periode yang lain. Nah, kita diminta untuk menghitung periode pengembaliannya. Yang pertama, kalau tingkat pengembaliannya atau aliran kasnya sama setiap tahun, sebesar 50.000, dengan investasi sebesar 100.000, maka dalam kurun waktu 2 tahun, investasi tersebut sudah dikembalikan semua. Nah, situasi yang kedua, ada situasi di mana aliran kas berbeda setiap tahunnya. Di sini kita lihat ada tahun pertama, kedua, 3, 4, dan 5, di mana pada tahun awal, yaitu ada investasi yang belum dikembalikan sebesar 100.000. Nah, kita lihat bahwa ada aliran kas masuk setiap tahun yang berbeda, yaitu di tahun pertama 30.000, 40.000, 50.000, 60, dan 70. Nah, aliran kas masuk ini intinya akan digunakan untuk mengembalikan investasi awal. Nah, jadi dengan demikian di tahun pertama seluruh kas masuk ini akan digunakan untuk mengembalikan modal, sehingga penuh 1 tahun waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi. Nah, dari aliran kas masuk 30.000 ini, maka di tahun kedua sisa dari investasi yang belum tercover adalah 70.000. Nah, ini juga akan di-cover dari aliran kas masuk di tahun kedua sebesar 40.000 yang semuanya digunakan untuk meng-cover investasi awal, sehingga periodenya sama 1 tahun. Nah, berikutnya, di tahun ketiga ada investasi yang belum tercover sebanyak 30.000. Nah, disinilah ada aliran kas masuk sebesar 50.000, sehingga tidak seluruh dari cash flow ini akan digunakan untuk meng-cover. Nah, bagaimana cara menentukan periode kalau tidak seluruh dari aliran kas masuk ini digunakan? Maka caranya adalah menentukan berapa yang belum di-cover, dalam hal ini 30.000, dibagi dengan aliran kas masuknya, 3 dibagi 5. Jadi kita bisa mendapatkan 0,6. Akhirnya secara total kita bisa mendapatkan berapa periode waktu yang diperlukan untuk meng-cover biaya-biaya ini, yaitu totalnya sebesar 2,6 tahun. Nah, bagaimana aplikasi dari payback ini? Jadi payback atau periode pengembalian ini akan dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek. Semakin lama proyek itu memerlukan tingkat pengembalian, maka akan semakin berisiko. Nah, dengan demikian metode ini juga dapat digunakan untuk memilih alternatif proyek yang akan dipilih.
Jadi kalau ada lebih dari satu proyek, maka proyek yang memiliki periode pengembalian paling singkat harus dipilih dibandingkan dengan proyek yang tingkat pengembaliannya lebih lama. Oke, metode yang kedua yang masih non-discounting model, yaitu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, adalah accounting rate of return. Jadi tingkat pengembalian investasi dengan menggunakan ARR. ARR ini mengukur tingkat pengembalian proyek berdasarkan laba yang dihasilkan. Kalau tadi di dalam payback itu adalah aliran kas, tapi di sini adalah laba. Nah, rumus untuk ARR adalah rata-rata laba yang dihasilkan dibagi dengan investasi awal. Bagaimana cara mengukur ARR atau menentukan? Berikut ini ada contoh dari investasi yang ditanamkan sebesar 100.000 untuk membeli mesin. Dan di sana disebutkan bahwa ada biaya depresiasi yang sebesarnya sama setiap tahun. Nah, lalu di sana disebutkan ada aliran kas masuk sebesar 50.000, 60.000, 50, dan 70. Nah, kita diminta untuk menentukan ARR-nya. Namun, sebelumnya kita harus menentukan berapa net income yang diperoleh dari investasi yang ditanamkan. Nah, di sini kita lihat bahwa net income atau laba bersihnya berasal dari net aliran kas dikurangi dengan biaya depresiasi. Nah, di sini kita lihat ya bahwa setiap tahun didapatkan aliran kas yang berbeda. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa biaya yang terjadi hanya biaya depresiasi sebesar 20.000. Nah, di sini akan kita jadikan sebagai dasar untuk menentukan laba bersih, yaitu aliran kas dikurangi dengan depresiasi. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan masing-masing tahun untuk net income-nya sebagai berikut. Nah, lalu kita bisa mendapatkan total net income selama 5 tahun adalah penjumlahan dari net income di tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian kita menghitung rata-rata net income atau laba bersihnya 180.000 dibagi dengan 5 tahun, karena 5 tahun periodenya. Nah, di sini kita lalu dapat menghitung ARR, yaitu rata-rata laba bersih sebesar 36.000 dibagi dengan investasi awal sebesar 100.000. Jadi kita dapatkan 0,36. Berikutnya adalah net present value. Net present value memperhitungkan nilai waktu dari uang. Artinya bahwa aliran kas di masa depan itu akan dibawa kepada nilai saat ini. Nah, net present value merupakan selisih dari nilai sekarang atas proyeksi dari kas masuk di masa depan, dikurangi dengan investasi awal yang ditanamkan pada hari ini. Dengan demikian, NPV itu akan mampu untuk mengukur profitabilitas dari investasi. Jika NPV-nya positif, maka investasi yang dilakukan artinya menambah kekayaan perusahaan. Nah, tentu saja dalam hal ini untuk menetapkan NPV, maka perusahaan harus memperhitungkan tingkat pengembalian yang diinginkan atau required rate of return, atau ada yang menyebutnya sebagai discount rate, ada yang menyebutnya sebagai hurdle rate, dan ada yang menyebutnya sebagai cost of capital. Bagaimana cara menghitung NPV? Saya berasumsi bahwa mahasiswa di kelas ini sudah mengetahui konsep mengenai nilai waktu dari uang. Jadi
Formula atau rumus untuk NPV adalah sebagai berikut. Anda pun bisa menggunakan Excel untuk menghitung NPV ini dengan beberapa formula yang ada di Excel. Nah, ini adalah contoh dari cara menghitung NPV, di mana perusahaan ini menyebutkan ada annual atau pendapatan tahunan rutin sebanyak 300.000. Nah, biaya untuk memproduksi sebesar 320.000. Disebutkan bahwa setelah 5 tahun, mesin ini dapat dijual dengan harga 40.000. Nah, di samping investasi mesin, maka diperlukan modal kerja yang dinilai sekitar 40.000, dan kemudian disebutkan di sana bahwa biaya operasi diperkirakan sebesar 180.000 dan tingkat pengembalian yang diinginkan sebesar 12%. Di sini kita menghitung NPV-nya, yaitu yang pertama di tahun ke-0 ada perlengkapan 320.000 ditambah dengan modal kerja sebanyak 40.000. Jadi modal kerja ini perlu ditambahkan karena peralatan itu tidak akan bisa digunakan tanpa adanya working capital atau modal kerja. Nah, di sini kita dapatkan bahwa investasi totalnya di tahun ke-0 adalah 360.000. Nah, lalu kita dapatkan di tahun pertama sampai tahun keempat ada aliran kas masuk sebesar 300.000. Nah, ini harus dikurangi dengan biaya operasinya sebesar 180.000. Jadi di tahun pertama sampai tahun keempat setelah investasi, maka ada aliran kas masuk sebesar 120.000 totalnya. Nah, kemudian di tahun kelima ada perbedaan aliran kas masuk karena di sana ada nilai sisa dari peralatan yang digunakan. Nah, selain itu juga adanya pengembalian dari modal kerja yang sudah digunakan di awal. Sehingga di tahun kelima, aliran kasnya sebesar 200.000. Nah, aliran kas di masa depan inilah yang kita hitung untuk present value-nya. Jadi present value menggunakan diskon faktor yang Anda bisa melihat tabel di berbagai literatur, atau Anda bisa menggunakan perhitungan secara manual maupun menggunakan Excel. Nah, di sini kita dapatkan bahwa di tahun pertama, di tahun ke-0 ketika investasi dilakukan, maka ada kas keluar sebanyak 360.000. Nah, lalu present value-nya berapa? Nah, aliran kas di tahun ke-1 sampai ke-4 dan juga tahun ke-5 dihitung present value-nya sehingga didapatkan total dari net present value-nya adalah selisih dari investasi sebesar 360.000 dengan present value total dari seluruh aliran kas di masa depan sebesar 113 sekian. Nah, jadi didapatkan net present value atau NPV sebesar 117 yang nilainya positif. Nah, ada cara lain menggunakan anuitas. Ini cara saja bahwa di tahun ke-0 pada saat dilakukan investasi maka diskon faktornya adalah 1. Nah, karena di tahun pertama sampai ke-4 aliran kas masuknya sama, maka kita bisa menggunakan tabel anuitas. Lalu hanya di tahun kelima kita kembali menggunakan tabel atau menggunakan NPV yang single saja. Nah, hasilnya akan sama, 117.968. Oke, berikutnya adalah perhitungan dengan internal rate of return.
Jadi ini juga merupakan model yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Bahwa IRR adalah tingkat bunga yang memungkinkan nilai sekarang dari proyeksi aliran kas masuk di masa depan sama dengan nilai sekarang dari investasi. Dengan kata lain, bahwa IRR merupakan suku bunga di mana NPV sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bahwa rumus IRR dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah contoh bagaimana menghitung IRR. Jadi IRR untuk rumus ini adalah 1 dibagi dengan CF, yaitu cash flow-nya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah rumah sakit yang memiliki kesempatan untuk investasi sebesar 205 sekian untuk membeli USG yang nantinya diharapkan akan menghasilkan aliran kas masuk sebesar 50.000 sampai tahun ke-6. Nah, lalu diminta untuk menghitung IRR-nya. Sekali lagi, Anda juga bisa menggunakan Excel untuk menghitung IRR ini. Nah, di sini untuk menentukan IRR, tentu saja kita menggunakan tabel yang ada, yaitu tabel anuitas, sehingga Anda memerlukan tabel tersebut untuk menentukan IRR ini. Berikutnya adalah setelah dilakukan investasi, maka perlu dilakukan audit untuk memastikan bahwa investasi yang ditanamkan itu sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, di sini audit pasca investasi ini akan membandingkan keuntungan aktual dengan keuntungan yang diproyeksikan pada saat melakukan evaluasi investasi. Tentu saja harus memperhitungkan biaya operasional yang terjadi selama implementasi proyek yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan proyek yang sifatnya mutually exclusive? Pada prinsipnya, mengevaluasi proyek yang mutually exclusive bisa menggunakan model yang ada, baik yang non-discounting maupun yang discounting. Nah, jika menggunakan NPV, maka seharusnya perusahaan itu memilih proyek yang memiliki NPV lebih besar. Kalau payback, maka harus digunakan tingkat periode pembayaran atau periode pengembalian yang paling pendek. Nah, ini adalah perbedaan dari NPV dan IRR. Kalau NPV, pengukurannya adalah absolut dolar. Jadi seperti tadi, perhitungannya akan mendapatkan nilai angka atau nominal. Nah, sedangkan metode untuk mereinvestasi kembali yang diasumsikan adalah berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, sebaliknya kalau IRR, pengukurannya dalam bentuk persentase, karena dia suku bunga. Nah, di sini asumsinya bahwa kas tersebut diinvestasikan itu pada level internal rate of return. Jadi ini juga ada standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada contoh NPV untuk menentukan NPV untuk kasus atau proyek yang mutually exclusive. Ada 2 proyek, yaitu A dan B, yang masing-masing memiliki aliran kas masuk seperti di atas. Nah, kemudian di sana juga ada investasi awal sebesar 180.000 dan juga di sana disebutkan untuk desain B, investasi awalnya 210.000. Nah, kita diminta untuk menghitung NPV dan IRR dari proyek tersebut. Pertama, dari desain A, maka kita menghitung NPV-nya karena aliran
kas masuknya sama, jadi kita bisa menggunakan tabel annual. Di sana didapatkan bahwa untuk present value dari Project A sebesar 36.000 sekian. Nah, kemudian untuk perhitungan IRR-nya dapat didapatkan dari investasi awal dibagi dengan cash flow tahunan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan diskon faktornya berapa, dan kemudian kita cek di tabel, maka didapatkan bahwa IRR sebesar kurang lebih 20%. Nah, bagaimana dengan yang B? Hampir sama, metode perhitungannya kita dapatkan bahwa present value untuk project B sebesar 42.000 sekian, dan diskon faktornya atau IRR-nya sebesar 3. Dan kalau kita lihat dalam tabel, maka IRR 3 itu sama dengan atau kurang lebih 20%. Nah, jadi dengan demikian saya sudah menyelesaikan atau membahas mengenai keputusan modal yang bisa digunakan dengan dua pendekatan, yaitu non-discounting model dan discounting model. Semoga bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih.